Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Ketemu lagi dalam pembelajaran tema. Kali ini kita masuk ke tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana setiap tanggal tersebut selalu dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dan di dalamnya selalu dibacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk tahun ini bangsa Indonesia merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-75. Artinya sudah 75 tahun bangsa Indonesia merdeka, terbebas dari segala bentuk penjajahan. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi. Kenapa hal itu menjadi penting? Karena dalam peristiwa perumusan naskah teks proklamasi itu banyak sekali mengandung nilai-nilai sejarah yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sampai saat ini. Ini adalah naskah teks proklamasi asli yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, di mana naskah ini selalu dibacakan pada upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih setiap tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang berbunyi, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi tak lepas dari Perang Pasifik, di mana Perang Pasifik ini adalah perang yang terjadi di Asia Timur Raya, yaitu perang yang terjadi di Samudra Pasifik antara Jepang dengan sekutu Amerika. Perang ini berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi pada tahun 1945 itu Indonesia masih dalam kekuasaan Jepang. Dan pada saat itu juga Jepang masih dalam posisi perang Pasifik, perang antara Jepang dengan beberapa negara-negara gabungan di Eropa yang tergabung dalam anggota pasukan sekutu Amerika. Kemudian pada bulan Agustus merupakan bulan-bulan yang sangat bersejarah karena pada bulan tersebut Jepang menyerah dari sekutu, ditandai dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Ini secara otomatis melumpuhkan kekuasaan Jepang di beberapa negara-negara pendudukannya atau negara jajahannya, termasuk Indonesia. Kemudian setelah bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Nagasaki merupakan kota yang kedua yang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 9 Agustus 1945. Dengan dua kota Hiroshima dan Nagasaki ini yang dijatuhi bom atom, secara otomatis pusat pendudukan Jepang di kota Jepangnya sendiri lemah sehingga mempengaruhi negara-negara jajahan Jepang yang lainnya termasuk Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena kekuasaan Jepang semakin lemah dan Indonesia bisa semakin kuat. Nah, pada bulan Agustus 1945, tepatnya tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu.
Setelah Jepang kalah pada Perang Pasifik, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Tentara Jepang. Saat itu Jepang sudah terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang bermaksud mengambil simpati Indonesia dengan memberikan hadiah kemerdekaan. Panglima Terauchi menyampaikan bahwa Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Akan tetapi hal itu ditentang oleh golongan muda. Mereka berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh diatur oleh Jepang, tetapi harus dipersiapkan oleh rakyat Indonesia sendiri. Kemudian setelah tanggal 15 Agustus, tepatnya tanggal 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa diamankannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda. Nah, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa diamankannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda, yaitu Soekarni, Wikana, Aidit, Khairul Saleh ke Rengas Dengklok, Kota Karawang. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya pukul 3 dini hari atau 3 pagi. Tujuan golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terhindar dari pengaruh Jepang dan sekaligus menekan atau mendesak agar Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah ada kabar bahwa Jepang kalah dari sekutu, kemudian kabar itu sampai kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk golongan muda, maka golongan muda dengan cepat mendatangi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Kota Karawang, tepatnya di Rengas Dengklok, dengan tujuan agar Soekarno dan Muhammad Hatta itu tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa Jepang akan menghadiahkan kemerdekaan bagi Indonesia. Akan tetapi golongan muda tidak setuju bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah dari Jepang, akan tetapi merupakan satu perjuangan sendiri oleh bangsa Indonesia. Nah, setelah dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditempatkan di rumah seorang petani Tionghoa yang digunakan sebagai tempat untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, ini adalah rumah yang digunakan atau ditempati oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ketika berada di Rengas Dengklok. Ini adalah rumah seorang petani Tionghoa yang bernama Jiao Qisiong. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berada di rumah ini selama kurang lebih 1 hari 1 malam, ya, karena pada tanggal 16 Agustus pukul 20, tepatnya 16 Agustus malam, yaitu jam 8 malam, Ahmad Soebardjo kemudian menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, kemudian membujuk para golongan muda agar menyerahkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan bersedia mengizinkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dengan jaminan bahwa akan segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 17 Agustus pukul 12 siang. Kemudian setelah diizinkan oleh golongan muda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh Ahmad Soebardjo ke rumah Laksamana Muda Maida. Nah, di rumah itulah kemudian Ahmad Soebardjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Yang kemudian teks proklamasi kemerdekaan ini diketik oleh Sayuti Melik yang termasuk golongan muda juga,
ya. Jadi teks proklamasi dirumuskan oleh 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Muda Maida. Ini adalah seorang laksamana dari negara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia kala itu. Kemudian setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, pada pagi harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya pukul 10 pagi. Pembacaan ini dihadiri oleh sekitar 1.000 rakyat Indonesia. Setelah dibacakan teks proklamasi, kemudian dilaksanakan pengibaran bendera merah putih untuk yang pertama kalinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Petugas pengibar benderanya adalah Abdul Latif Hendraningrat, kemudian Suhud, dan SK Trimurti. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati yang merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penting proklamasi kemerdekaan yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa dalam perumusan naskah proklamasi itu melibatkan golongan muda, kemudian golongan tua, dan juga perempuan, yaitu Fatmawati yang bertugas menjahit bendera merah putih ya. Tokoh-tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno sebagai pembaca teks proklamasi, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, salah satu perumus, Ahmad Subarjo juga merupakan perumus teks proklamasi, Soekarni ini dari golongan muda, kemudian Ibu Fatmawati selaku pembuat atau penjahit bendera merah putih, Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi, dan Laksamana Muda Tadashi Maida yang merupakan laksamana dari negara Jepang, tetapi mendukung sekali kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan satu peristiwa yang mempunyai banyak makna bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dijajah oleh Belanda, kemudian Jepang selama ratusan tahun. Ya, Belanda 350 tahun, kemudian Jepang 3,5 tahun. Nah, dari penderitaan itulah maka rakyat Indonesia bangkit, kemudian berjuang untuk kemerdekaan, dan akhirnya tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan. Makna yang kedua merupakan pengakuan kepada dunia luar bahwa negara-negara luar akan mengakui kemerdekaan Indonesia apabila Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan dari penjajah Jepang saat itu ya. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia berarti mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, pengakuan ini secara de facto ya, kemudian diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau pengakuan secara de jure. Kemudian makna proklamasi kemerdekaan berikutnya adalah menaikkan martabat bangsa. Memberikan pesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna berikutnya merupakan perjuangan sebagai negara baru. Negara baru yaitu negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri,
dan tidak tergantung kepada negara lain. Kemudian makna berikutnya merupakan tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Nah, itu beberapa makna proklamasi, nanti bisa dibaca di halaman 4 dan halaman 5 di buku tema. Berikutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini adalah peta konsep dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nanti kalian ada tugas untuk mengisi ini, ada di buku tema ya. Ini tentang apa itu proklamasi, kemudian mengapa harus dilaksanakan proklamasi, kemudian siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan, di mana dibacakannya, kapan, kemudian bagaimana. Nah, ini merupakan peta konsep dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dibahas satu persatu ya. Apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan berhak juga untuk mempertahankannya. Mengapa perlu dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Karena merupakan suatu kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk bisa melepaskan diri dari penjajah. Siapa yang membacakan? Yaitu Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Di mana dibacakannya? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kapan proklamasi kemerdekaan dibacakan? Tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian bagaimana prosesnya? Yaitu dimulai pada pukul 10, kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno, dilanjutkan pidato singkat tanpa teks, dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, dari beberapa peristiwa yang sudah dipelajari, di situ dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan diperlukan adanya persatuan dan kesatuan, diperlukan adanya kerjasama, diperlukan adanya musyawarah antar semua golongan, baik golongan tua, golongan muda, laki-laki maupun perempuan. Di situ terlihat sekali peran perempuan, diantaranya Ibu Fatmawati yang berperan menjahit bendera merah putih, dan juga ada S.K. Trimurti yang merupakan salah satu petugas pengibar bendera merah putih untuk yang pertama kalinya. Ya, di situ terlihat bahwa kaum perempuan pun berhak dan berkewajiban untuk sama-sama berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu tentang peristiwa sekitar proklamasi. Untuk selengkapnya bisa dipelajari di buku tema. Tugas hari ini adalah silakan pelajari tema 2 subtema 1 tentang proklamasi kemerdekaan. Kemudian kalian juga bisa mempelajari dari sumber-sumber lain. Setelah itu kerjakan halaman 2, 3, 4, 5, halaman 24, halaman 27, dan halaman 41. Silakan tugas dikirim sebelum pukul 1 siang. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian materi tentang proklamasi kemerdekaan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semangat untuk berjuang mudah-mudahan selalu ada dalam diri kita. Tentunya kalian sebagai siswa berjuangnya adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh agar tercapai semua cita-cita kalian dan kalian bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.